Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah cerita kecil sahabatku. Orang tua terkadang menunggu anaknya pulang atau bahkan selalu merindukan di mana anaknya berada. Terkadang ia duduk sambil merenung, mengingat keberadaan putra-putrinya. Layaknya bunga yang terkadang ia gugur atau layu atau bahkan mati terkena usia, dimakan usia atau bahkan yang sejenisnya. Bisa juga sebuah perjalanan sahabatku yang menjadikan kata-kata romantis seorang ibu keluar dari mulut manisnya. Ucapannya selalu berkaitan dengan perjalanan kita. Jangan lupa pulang, nak. Hati-hati di jalan. Kabari jika ada apa-apa. Dan waspada. Kata-kata itu yang selalu muncul dan masih terngiang di setiap telinga kita. Tak terkecuali ketika kita berada di sebuah keramaian, berkumpul bersama teman-teman, orang-orang terdekat, atau bahkan orang yang tidak kenal sekalipun. Setiap langkah kita adalah permintaan hati-hati untuknya. Dimanapun itu kita berada. Kota yang istimewa bukan berarti semua orangnya pun istimewa. Ada perbedaan, ada jarak, bahkan setiap individunya pun memiliki keunikan dalam setiap perjalanan hidup mereka. Layaknya sebuah kendaraan yang selalu beriring, berjalan, dan terkadang pun harus berhenti, menunggu waktu dan gilirannya memulai start dari awal, berjalan menyusuri jalan yang ada. Kala engkau berada di kehijauan, sebuah tempat yang damai, penuh kesejukan, kebersamaan, ingatkah kita dengan orang tua kita? Ingatkah kita dengan pengorbanan mereka selama ini? Mereka itu air sahabatku. Mereka itu sumber kehidupan kita dan awal kita bermula. Ceritanya keruh, penuh misteri, dan layaknya jembatan, ia selalu kita naiki. Kotamu boleh saja istimewa, kotamu boleh pula ramai dengan seluruh manusia. Tapi ingatlah sahabatku, perjalanan tetaplah sebuah perjalanan. Perjalanan tetaplah sebuah perjalanan. Bahkan sebelum kita lahir dulu, kita pernah ditanya oleh Rabb kita, hari ini engkau akan kuturunkan ke bumi.
engkau akan dilindungi oleh seorang malaikat yang rela mempertaruhkan hidupnya untukmu. Aku tidak mau ya Rob. Itu kata-kata kita waktu itu sahabatku, dan tentu kita tak akan pernah ingat. Layaknya waktu yang terus berputar, seiring berjalannya dan terus berjalannya membawa kita kepada suatu hulu untuk sampai ke hilir, dan terkadang membuat kita lupa, depresi, dan bahkan tidak ingat siapa kita. Itulah perjalanan hidup sahabatku, perjalanan yang butuh waktu, perjalanan yang membutuhkan ketenangan, kebijaksanaan, layaknya seorang yang berjalan dalam kebijaksanaan. Tak mudah, tapi itu harus kita lalui. Ketika engkau pernah berjalan-jalan, atau ketika engkau menikmati sebuah pemandangan, maka ingatlah untuk pulang sahabatku. Karena di rumah ada seseorang yang menunggu kedatangan kita kembali dengan keadaan yang semula, utuh dan selalu dirindukan oleh keluarga. Ini bukan nasihat sahabatku, tapi ini adalah gambaran bahwa setiap kata-kata kita tidaklah mudah tertata rapi hanya untuk sebuah model ataupun sebuah bingkai yang sengaja dihias agar dipuji oleh banyak orang. Ini hidup sahabatku, terkadang apa adanya, layaknya air yang mengalir itu lebih baik. Air itu terkadang mengalir menjelajahi tempat-tempat di mana ia tidak pernah mengira akan menjelajah. Bahkan tempat yang kotor sahabatku. Sama halnya dengan tumbuhan. Kehijauannya menyejukkan setiap orang yang memandang. Menyejukkan setiap hati yang dekat dengan Robnya, dan selalu menyejukkan hati bagi setiap insan yang dekat dengannya. Kenapa kita tidak menjadi seperti mereka yang sebenarnya mereka bukan makhluk yang sempurna, bahkan akal pun mereka tiada, tapi kebersamaan mereka menggambarkan sebuah kedekatan. Kehijauan tumbuhan yang ada di sekitar kita sebenarnya wujud kasih sayang Tuhan untuk kita semua, agar kita belajar untuk bermanfaat bagi orang lain. Kalau seandainya kita mampu dan bermanfaat buat orang lain, maka sejatinya itulah hidup sahabatku. Tak ada kata yang mampu menggambarkan semuanya, layaknya kehijauan yang selalu kita lihat di sekeliling kita. Yang tak berakal pun bisa bersama. Kenapa kita yang berakal selalu menjaga jarak satu dengan yang lainnya? Kenapa sahabatku? Yang hijau saja mampu berguna untuk kita semua para manusia.
padahal mereka tidak pernah berbicara seperti kita. Mereka tidak pernah berucap seperti kita. Mereka selalu kita rusak. Bahkan di sekeliling mereka, di tempat-tempat mereka hidup, kita ini adalah serigala buat mereka yang memakan hak-hak mereka, padahal itu adalah untuk kehidupan sang hijau ini. Bagaimana perjalananmu, sahabatku? Bahagiakah kau dengan keadaanmu sekarang? Sudah cukupkah kita bersyukur atas semua nikmat yang Ia berikan? Sudah cukupkah? Atau hati kita masih sekeras batu, sahabatku, yang tak pernah berusaha untuk melunak atau menunggu yang mencipta menghancurkan diri kita sendiri? Bagaimana, sahabatku? Pernahkah kita berpikir sampai dengan sedetil-detil itu? Ini hanya orang yang bercerita, sahabatku. Orang yang bercerita bahwa di dalam hatinya ada keinginan untuk berbagi dengan orang lain. Perjalananmu bisa saja menjadi gambaran buat mereka yang sedang berjalan dan tertatih menuju cita-citanya. Tapi ingatlah, sahabatku, selalu pulanglah ke rumah. Dimanapun engkau menginjakkan kaki, tetap pulanglah ke rumahmu. Ada seorang ibu yang merindukanmu pulang. Ada seorang ayah yang selalu berdoa untuk keselamatanmu. Dan ada saudara-saudaramu yang lebih sayang dari lambaian-lambaian tangan mereka yang tak pernah engkau kenal sebelumnya, sahabatku. Berjalanlah perlahan menuju cita-cita dan tujuanmu, tapi tetaplah pulang. Langkahkan kakimu dengan keyakinan yang tinggi. Langkahkan kakimu dengan semangat yang teguh, dan berlarilah untuk menjadi seorang pemenang. Sesekali lambaikanlah tanganmu kepada orang lain sebagai tanda pemberi semangat. Dan sesekali cobalah untuk sekedar berlari pelan menuju tujuan dan cita-cita yang engkau impi-impikan, sahabatku. Berusahalah untuk menjadi seorang pemenang. Jangan menyerah. Tetap berikan senyuman kepada saudara-saudara terdekatmu. Berikanlah semangat itu, sahabatku. Kalau engkau berada di tempat yang sunyi, penuh kesejukan, dan semilir angin yang berada di sekitarmu, maka tundukkanlah kesombonganmu di situ, sahabatku. Berteriaklah minta ampun. Berteriaklah minta ampun untuk setiap kesombongan kita semua. Kita adalah orang yang disayang oleh Sang Pencipta, sahabatku. Sehingga sampai hari ini kita masih berada di tempat kita tinggal. Kalau berangkatmu tadi pagi adalah akhir dari segala cerita hidupmu, maka cukupkanlah sampai di situ. Tapi jika itu adalah cerita awal engkau memulai hari-harimu, maka ingatlah, sahabatku, teruslah berjalan dan jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang, sahabatku. Jangan lupa pulang.
Langit birumu adalah keluargamu sahabatku, dan penyejukmu adalah ibu dan ayahmu. Sahabat-sahabatmu adalah pendukung sahabatku, di mana ketika hatimu jatuh, di mana ketika hatimu lemah, dan di mana ketika engkau kehilangan semangat, maka merekalah yang akan datang pertama kali memberikan semangat untukmu. Jangan lupakan keluargamu sahabatku, cintai mereka, sayangi mereka, dan di dalam engkau menunggu sesuatu yang akan datang, selalu berceritalah kepada mereka. Berbagilah apapun kepada mereka, karena sejatinya di dalam hati mereka ada doa buat kita semua. Ada doa buatmu dan ada harapan. Ada harapan untukmu sahabatku. Jangan berpikir bahwa awan di atas itu adalah penyemangatmu saja sahabatku. Tapi mereka adalah perlambang bahwa kuasanya ada di sekitarmu. Ia berikan nikmat yang luar biasa sahabatku. Ia berikan malaikat-malaikat pelindungnya berada di sekitar kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita juga menjadi orang yang sama. Semoga bermanfaat sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.